Kita berapa menit nih? Nah, Berdua dari ya? 30 menit cukup? itu presentasi aja atau udah sekalian tanya jawab, Pak? Presentasi aja ya? Tanya jawabnya 10 Oh, ya? oh, oh ya Pak, oke Pak. Kelamaan nggak? Kayaknya iya Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya, ya, ya. Oke, ya. Nanti secukupnya aja lah. Oke, monggo silakan dimulai. Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hari selaku dosen pengampu serta teman-teman yang kami banggakan. Pada siang hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi serta pengerjaan kami mengenai level gouging dan bagaimana sih nantinya aplikasinya pada dunia industri, terkhususnya kami akan memaparkan aplikasinya pada industri petrokimia yaitu gas solid. Nah, untuk anggota kelompok 1 sendiri ada saya, yaitu Angelika Isabella Christian, selaku moderator dan pemateri. Kemudian rekan saya yaitu Alira Hasna Lailatul Alifa, selaku pemateri. Lalu juga ada Augie Davinci dan Aurelia Samara, selaku pemateri juga. Nah, untuk bagian yang akan kami bahas pada siang hari ini, yang pertama tentunya pengertian dari gouging itu sendiri secara umumnya, lalu bagaimana juga pengertian level gouging itu secara umumnya, lalu akan kami paparkan pula bagaimana sih gamma level gouging itu, lalu akan kami paparkan pula mengenai persamaan dan juga ada contoh-contoh soal perhitungan dalam level gouging. Dan bagaimana sih aplikasi si level gouging ini di industri petrokimia, khususnya gasolin. Untuk bagian ini dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, jadi di sini berdasarkan Peraturan Kepala Bapeten Nomor 6 Tahun 2009 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan zat radioaktif dan pesawat Sinar X untuk peralatan gouging. Jadi gouging adalah teknik pengukuran yang memanfaatkan aplikasi teknik nuklir untuk mengukur tebal, ketinggian, densitas sebagai kendala mutu atau proses produk. Pada saat peralatan gouging diberikan muatan zat radioaktif dengan maksimal dan shutter dalam posisi mati, tingkat radiasi tidak boleh melampaui 500 mikrosievert per jam pada jarak 5 cm dari permukaan peralatan gouging. Kemudian 10 mikrosievert per jam pada jarak 1 meter dari permukaan peralatan gouging. Next. Oke, selanjutnya itu ada level gauging. Level gauging ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur serta memantau level suatu fluida dalam suatu tangki atau wadah tertutup. Di dalam industri, metode level gauging ini dianggap sangat penting karena pengukuran ketinggian fluida dalam suatu industri itu dapat mempengaruhi ketahanan, efisiensi, serta keselamatan proses dalam industri. Level gauging ini sendiri bertujuan untuk mengukur tingkat cairan secara akurat guna menghindari insiden yang tidak diinginkan. Level gauging ini sendiri juga sering kali digunakan untuk pengukuran fisik langsung dari level cairan seperti ketika cairan yang diukur itu berbahaya atau ketika tangki yang berisi cairan yang disegel dan di bawah tekanan. Secara umum, level gauging ini terdapat ada beberapa jenis yang diantara lain itu ada transparan level yang seringkali digunakan dalam industri kimia dan pupuk petrokimia. Di instrumen yang ini, cairan akan disimpan dalam tekanan tinggi dan suhu tinggi sehingga transparan level gauging sangat berguna untuk menentukan level cairan. Dua media. Contoh pengaplikasiannya yaitu dalam cairan korosif, pengamatan antarmuka, kemudian pengamatan warna cair, kemudian steam dengan tekanan operasi di atas 20 bar. Kemudian selanjutnya itu ada reflex level gauge, yaitu digunakan untuk aplikasi yang melibatkan suhu tinggi, tekanan tinggi, dan penggunaan cairan korosif. Prinsip kerja dari reflex level gauge ini sendiri didasarkan pada hukum pembiasan dan pemantulan cahaya.
Instrumen ini juga seringkali digunakan di sebagian besar cairan dan aplikasi. Akan tetapi terdapat beberapa kasus tertentu di mana refleks level gauge ini tidak dapat digunakan, seperti ketika cairan proses itu merupakan uap air yang bertekanan tinggi. Ya, hal ini dikarenakan karena kaca harus dilindungi dari aksi pelarut air boiler dengan pelindung mika. Kemudian yang terakhir itu ada magnetic level gauge, yaitu magnetic level gauge ini memiliki visibilitas yang baik serta aman karena mengandung ruang logam yang tidak mudah pecah. Instrumen ini juga seringkali digunakan dalam kondisi operasi apapun yang memerlukan keamanan ada peran, keamanan lingkungan, aplikasi yang pasti dan bebas masalah dengan bahan kimia agresif, polutan yang berbahaya atau beracun, yang mudah terbakar atau meledak, dan antarmuka cairan serupa secara optik. Prinsip dari magnetic level gauge ini berdasarkan beberapa prinsip fisika dasar seperti di mana cairan dalam bejana berkomunikasi selalu pada tingkat yang sama, prinsip Archimedes, kemudian prinsip tarik-menarik antara kutub utara dan kutub selatan. Kemudian contoh pengaplikasiannya itu sangat luas, yang dimana magnetic level gauge ini juga dapat digunakan pada cairan kimia berbahaya serta pada tekanan tinggi maupun rendah. Selanjutnya, selanjutnya itu adalah gamma level gauging, yaitu merupakan metode pengukuran level yang menggunakan radiasi gamma dalam mengukur level fluidanya dalam satu tangki. Sistem yang ada dalam level gauging ini sendiri meliputi sumber sinar gamma, detektor dan mikroprosesor. Sumber yang digunakan pada metode ini juga seringkali berupa AM214, kemudian C137 dan juga kobalt 60. Prinsip kerjanya itu berdasarkan serapan radiasi gamma, yaitu sinar gamma untuk mengukur satu level fluida dalam vessel. Ketika sinar gamma dalam vessel memancarkan radiasinya, maka radiasi tersebut akan diserap oleh beberapa densitas material yang ada di dalamnya. Ya, jadi di sini ada beberapa persamaan ya yang kita akan terapkan pada level gauging, terutama gamma level gauging. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk sumber, yaitu aktivitas sumber. Di situ untuk aktivitas sumber rumusnya adalah K kali D kuadrat kali 2 pangkat HVT terus dikali sama milironsen per hour. Nah, di situ ada keterangannya di mana milicurie atau A bisa kita sebut sebagai aktivitas sumber yang didesain. Kemudian dia adalah jarak antara sumber dan detektor. Kemudian ada K itu konstanta kesetaraan untuk C137 itu 3,2 dan CO60 itu 15,2. Dan kemudian HPT di situ adalah banyaknya HVL dari material yang ingin disimpan atau ketinggiannya dibagi dengan HVL-nya seperti itu ya. Dan kemudian MR milironsen per jam itu merupakan intensitas radiasi minimal yang dideteksi oleh detektor atau bisa kita sebut dengan seperti yang ada di kotak sebelahnya gitu ya. Itu adalah sensitivitas detektor di mana nilainya 0,1 sampai 0,5 milironsen per jam untuk detektor GM dan kurang dari 0,04 milironsen per jam untuk detektor sintilasi. Nah, kemudian untuk merumuskan persamaan ketinggian sendiri di sini sudah didesain tangkinya di mana untuk melakukan perhitungan detektor tersebut ditaruh di bawah yang berwarna merah bulat. Kemudian di paling atas yang berwarna coklat itu adalah detektornya. Maksudnya yang berwarna merah itu sumber dan yang warna coklat itu detektornya. Nah, kemudian yang biru-biru itu adalah bahan yang ingin disimpan dengan tangki. Foto itu ini apa pakai Fuji. Mohon maaf, mungkin bisa di tipenya yang di atas. Sarah. Oke. Saya lanjutkan untuk tangkinya dengan ketinggian H dan ketinggian bahan yang disimpan sebesar L. Nah, di sini persamaan yang pertama yaitu pada saat kita tinjau dari sumber menuju ke bahan yang disimpan, di mana kita sebut sebagai I0 itu intensitas radiasi dari sumber, dan I1 itu adalah intensitas radiasi akhir yang melewati bahan yang disimpan seperti itu.
Nah, bisa kita rumuskan sesuai dengan rumus atenuasi, yaitu I1 sama dengan I0 dikali E pangkat min mu L kali L. Nah, di situ mu-nya, mohon maaf, koefisien atenuasi ini ya, linier ya maksudnya di situ ya. Makanya satuannya per meter bukan massa. Seperti itu. Mohon maaf ada kesalahan. Dan kemudian di situ ada L, yaitu ketinggian bahan. Nah, kemudian setelah kita mengetahui intensitas radiasi yang telah melalui bahan, maka kita bisa mengetahui intensitas radiasi yang mencapai detektor dengan cara di kotak selanjutnya, yaitu I2 atau intensitas yang mencapai detektor sama dengan I1 atau intensitas yang telah melalui bahan dikali dengan E pangkat min mu W dikali H min L. Nah, di sini mu-nya ini adalah koefisien atenuasi medium selain bahan. Jadi misalkan ada gas inert atau apapun itu di situ ya, maka nantinya radiasi tersebut akan teratenuasi ya, sehingga kita perlu masukkan faktor atenuasi zat yang ada di dalam tangki selain daripada bahan yang disimpan. Dan kemudian dikali dengan H dikurang L, karena jarak tempuhnya adalah sebesar H min L. Next. Nah, kemudian dari dua persamaan tersebut, karena kita biasanya hanya mengetahui intensitas yang ada di sumber secara langsung maupun intensitas yang bisa kita tahu dari detektor, sedangkan kita biasanya tidak tahu intensitas yang telah melalui sumber itu berapa, maka kita bisa mengeliminasi I1 dengan cara menggabungkan kedua persamaan tersebut, sehingga menjadi I2 sama dengan I0 dikali E pangkat minus min mu L kali L plus min mu W kali H min L. Nah, kemudian dilakukan otak-atik gitu ya, sehingga didapat L-nya sama dengan ln I2 per I0 ditambah mu W kali H per mu W min mu L. Nah, untuk mengetahui mu W ataupun mu L, kita bisa melakukan dalam dua keadaan eksperimen. Yang pertama yaitu dalam tangki, dalam keadaan kosong, atau bisa kita ketahui nanti min mu W-nya, atau kita bisa lihat di persamaan ln I1 sama dengan ln I0 min mu W kali H. Kemudian kalau misalkan mau meninjau mu L-nya, kita bisa mengisi tangki secara penuh, sehingga nanti didapat ln I2 sama dengan ln I0 min mu L kali H. Seperti itu. Nah, tentu saja ada error ya, karena setiap perhitungan itu pasti punya error. Nah, di sini untuk gamma level gauging sendiri mempunyai dua error. Yang pertama itu statistical error ya, karena radiasi sendiri bersifat perhitungannya bersifat statistik ya, atau tidak menentu, sehingga errornya tersebut mengikuti distribusi Gaussian, distribusi normal. Nah, tapi bisa dikurangi dengan metode statistik. Dan yang kedua itu adalah systematic error atau yang berasal dari keadaan lingkungan ataupun dari alat itu sendiri, seperti karena adanya temperatur, kemudian ada aging dari bahan, kemudian ada radiasi background ataupun radiasi pengganggu dari sumber lain, kemudian kesalahan keadaan kalibrasi, ataupun adanya pembentukan buih dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada sedikit persamaan yang telah dirumuskan dari satu jurnal untuk mengantisipasi error, di mana di sini rumusnya adalah ln I dikali 1 plus R sama dengan ln I plus R, dengan R adalah error yang diperoleh dari pencacahan, seperti itu. Next. Nah, untuk lebih kita paham lagi ya mengenai aplikasi dari perhitungan-perhitungan tadi, di sini kami membuat dua soal. Nih, yang soal pertama yaitu apabila digunakan sumber cahaya 137 untuk level gauging dengan zat yang disimpan itu berupa minyak, kemudian jarak antara detektor dan sumber itu sejauh 3 meter, serta minyak yang disimpan itu mempunyai ketinggian 1,5 meter, maka kita harus merancang berapa aktivitas sumber yang harus digunakan. Nah, ini langsung aja dari yang tadi ya, dari persamaan yang kotak pertama, di mana A sama dengan K dikali 2 pangkat N dikali M kali D kuadrat, seperti itu. Nah, karena kita tahu di sini CH137 di sumbernya, maka kita bisa mencari nilai konstanta proporsionalitinya, yaitu sebesar 3,2, tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini HVL dianggap HVL daripada minyak diasumsikan sebesar 2 meter.
Nah, kemudian di sini ada jarak, yaitu 3 meter, seperti itu. Jaraknya 3 meter. Nah, kemudian di sini langsung saja, oh ya, karena detektornya kita nggak tahu ya apa. Nah, ini saya anggap saja ini sebagai detektor GM dengan sensitivitas 0,25 milironsen per jam. Nah, di sini langsung aja kita masukin semuanya sehingga nanti diperoleh nilai sebesar 20,347 milikurie seperti itu. Next. Nah, kemudian yang contoh soal kedua, ini mungkin lebih langsung lagi ke aplikasi Gojing-nya. Nah, di sini digunakan sumber CES 137 juga dengan zat berupa minyak itu setinggi 3 meter. Diperoleh cacahan sumber tanpa penghalang, itu cacahan sumber murni sebesar 50.000 CPS. Sedangkan pada saat ada suatu minyak tersimpan, itu dideteksi oleh detektor itu sebesar 30.900 CPS. Nah, telah diberitahu ya, apabila terdapat rongga antara minyak dengan detektor yang diisi oleh udara, tentukan ketinggian minyak tersebut. Nah, di sini kita bisa tahu nilai HPL minyaknya, kita asumsikan saja sama seperti soal sebelumnya, itu 2 meter. Kemudian I0 atau intensitas radiasi sumber mula-mula itu 50.000 CPS. Kemudian intensitas mencapai detektor I2 30.900 CPS. Kemudian di sini kita asumsikan karena ada rongga antara minyak yang diisi oleh udara, itu maka anggap diasumsikan HPL-nya itu 100 meter. Nah, kemudian di sini kita menentukan L-nya ya, seperti itu. Atau jarak antara dari ketinggian bahan yang disimpan itu. Nah, di situ kan sudah ada langsung ya rumusnya. L sama dengan ln I2 per I0 ditambah mu W kali H per mu W min mu L. Nah, di situ mu W, karena kita ini tidak melakukan eksperimen, tidak ada data di soal gitu ya, tidak melakukan eksperimen tangki penuh atau tangki kosong, maka di sini karena sudah ada data HPL, kita bisa nyari langsung di mana rumus mu sama dengan 0,693 per HPL, di mana di situ untuk yang udara atau mu W itu 0,693 per 100 jadi 0,00693 per meter, dan untuk yang minyaknya menjadi 0,3465 per meter. Nah, kemudian langsung saja dimasukkan ke rumus L, sehingga nanti didapatkan hasil sebesar 1,356 meter. Next. Baik, ini aplikasi level gauging pada industri. Nah, pada penjelasan kali ini kami memberikan aplikasinya itu pada industri petrokimia, yaitu industri gasolin, untuk penggunaan level gauging sinar gamma, tepatnya pada kolom fraksionasi gasolin. Nah, pada jurnal tersebut disebutkan juga bahwa sumbernya itu adalah kobalt 60, di mana fungsi alatnya itu mengukur ketinggian atau level, tapi gasolinnya dalam bentuk liquid. Industrinya tadi adalah industri petrokimia. Nah, secara umumnya prinsip dari level gauging sendiri kan sumbernya dipasang pada dinding luarnya ini oleh detektor tangki melalui fotoelektron, kemudian pulsa atau hitungan ini menentukan berapa banyaknya radiasi yang diterima oleh detektor. Nah, sinyal-sinyal ini kemudian diakumulasikan dan dibaca pengukurannya, dan kemudian terjadilah pengukuran level dan dilakukan secara terus-menerus menggunakan medan radiasi. Jadi pengukurannya ini berdasarkan medan radiasi, di mana semakin kecilnya medan radiasinya, artinya ketinggiannya pun semakin bertambah. Sedangkan semakin tingginya medan radiasi, maka ketinggian atau pembacaan pengukurannya pun semakin rendah. Nah, sedangkan untuk di aplikasi pada industrinya ini tentunya pasti mengacu pada interaksi sinar gamma dengan material, di mana sinar gammanya akan diekspos pada ke dalam kolom agar berinteraksi dengan material di dalamnya, di mana material di dalamnya itu ada liquid gasolin, terus kemudian di bawahnya itu ada gas. Nah, sinar gamma dengan intensitasnya awal 0 yaitu I0 akan terserap material setebal X cm yang memiliki massa jenis dan memiliki intensitas akhirnya. Prinsip umumnya ya sama seperti preferensi umumnya level gauging, tapi bedanya, nah,
pada antara bed 1 dan bed 2 ini terdapat pembatas atau pulring. Nah, pulring itu semacam rustic ringnya seperti pembatas lah. Tapi ukurannya itu lebih kecil di sini, lebih kecil. Nah, tapi pada 2 ini sudah yang bed 2 dan di bawah bed 2 itu full pulring atau rustic ring atau pembatasnya itu. Jadi ada void gas di sini. Nah, di bed satunya ini sudah full liquidnya. Nah, yang mana pembacaannya itu mulai scan dari bawah ke atas. Jadi pengukurannya dari bawah, tepatnya dari bawah bed 2 ini ke atas dengan cara sinar gamanya ada pancaran sinar gamma akan mengalami serapan oleh struktur dengan geometri, kemudian interaksi sinar gamma akan terjadi dan melewati 2 dinding kolom, yaitu kolom si pulring tadi, kemudian pembatasnya tadi, lalu kemudian ke kolom si liquid gas tadi. Nah, terus kemudian intensitas tersebut akan diakumulasikan melalui sebuah alat perangkat lunak atau computerized gamma counter sehingga bisa dihitung ketinggian atau liquid levelnya pada bed 1 ini. Sehingga bisa dilihat kalau di bed 2 ini karena di sini masih ada void gasnya dan terisinya itu masih ada pulringnya. Jadi memang untuk ketinggiannya belum terbaca. Yang terbacanya benar itu ya ketika ada benar-benar full liquidnya di bed 1. Nah, sama seperti prinsipnya level gouging juga, di mana semakin tingginya permukaan air atau semakin bertambahnya ketinggian si liquid, maka artinya medan radiasinya pun semakin rendah. Sedangkan pada saat ini dia medan radiasinya itu cukup luas karena kan memang ada void gasnya di sini, sehingga ketinggiannya pun belum terbaca ketika di bed 2 dan pembatas atau pulringnya ini. Itu aplikasi pada industri petrokimia atau gasolin ini. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan, kurang lebihnya ini yang kami gunakan ada dari beberapa jurnal dan juga ada dari beberapa website. Sekian dari kami. Apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan yang mungkin dapat menjadi insight bagi kami persilahkan untuk menggunakan Vectorize. Oke, kepada Katarina Rosalia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Katarina Rosalia dari kelompok 3, izin memberikan pertanyaan terkait jadi apa pengaruh atau efek yang diberikan jika pada pengukurannya itu, pada pengukuran di liquidnya itu terdapat buih atau gelembung? Terima kasih. Baik, terima kasih Karen atas pertanyaannya. Dari saya sendiri izin menjawab terlebih dahulu ya, karena kan buih. Kalau yang dibilang bahwa buih itu kan pasti akan menghasilkan yang namanya gelembung udara, tapi nanti bisa ditambahkan oleh teman kelompok saya ya. Yang mana buih ini apabila akan terkonsentrasi di antar muka air, akan membentuk gelembung udara pastinya di sekeliling ataupun di bagian kolom atau tangkinya. Nah, sehingga buih ini pun akan menurunkan yang namanya tegangan permukaan air. Sementara kalau di level gouging ini kan prinsipnya adalah dia ada sinar radiasi gamma yang terpancarkan, terus kemudian semakin luas medan radiasinya otomatis ketinggiannya pun semakin rendah. Sedangkan kalau misalkan medan radiasinya itu semakin rendah, justru ketinggiannya akan lebih mudah terbaca. Nah, jadi kalau justru adanya buih ini akan menurunkan tegangan permukaan air, yang artinya akan mengganggu pengukuran dari ketinggian permukaan liquid atau cairannya. Tapi mungkin bisa ditambahkan oleh teman sekelompok saya. Baik, terima kasih. Baik, kepada Dika dipersilahkan. Baik, mohon izin Pak Aris dan kelompok 1, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya ada hubungannya seperti Karen ya, berkaitan dengan suatu campuran larutan yang dimungkinkan dalam tangki itu dia menghasilkan busa. Tadi kan disampaikan juga oleh Augie kalau misal dalam systematic error, busa ini dia menjadi penyumbang error dalam suatu pengukuran level gouging. Kira-kira apakah ada toleransi ya untuk misal busa itu terbentuk di dalam tangki yang mungkin kalau misal lebih dari batas toleransinya nanti
dari operatornya menginjeksikan anti busa atau senyawa larutan tertentu gitu untuk misal mengoptimalkan pengukuran level gouging seperti itu ya. Terima kasih. Sebentar ada tambahan juga, dan kira-kira untuk error tadi boleh dijelaskan ulang atau mungkin ditambahkan terkait berpengaruhnya dalam pengukuran persamaan tadi ya. Terima kasih. Oke. Izin ulang pertanyaannya ya. Jadi efek busa yang pertama tadi itu efek busa di mana toleransi dari penimbunan busa tersebut adanya buih terhadap pembacaan, sehingga nantinya kalau udah lewat dari toleransinya si operator ini tahu kapan harus menginjeksikan anti busa, bukan begitu bukan pertanyaannya? Benar Gi, dan berpengaruhnya terhadap dari pengukuran persamaan tadi itu yang intensitas tadi itu ya. Oh Begitu, iya, Gi. iya. Oke. Jadi Yang L sebenarnya atau I tadi ya. ya. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan adanya pembentukan busa dan segala macamnya sendiri, ini memang saya lihat ya di jurnal-jurnal itu memang tidak ada dibahas seperti itu. Karena memang untuk penelitian terkait level gouging ini memang terutama gamma ya, itu cukup sedikit seperti itu. Jadinya belum ada lah kemarin itu ketemu terkait busa. Nah, mungkin kalau seperti itu, jadinya pertama tentunya kan jadinya tentunya sebelum si gouging ini dipakai, itu tuh ada yang namanya kalibrasi seperti itu. Nah, kalibrasi ini tentunya juga membutuhkan lingkungan yang tepat gitu kan, sehingga nanti pembacaannya benar-benar mendekati hasil nilai akurasinya tinggi lah, intinya seperti itu. Nah, mungkin kalau menurut saya pribadi seperti itu, terkait dengan buih ini toleransinya seberapa itu memang belum ada ya untuk pengukurannya. Tapi nantinya mungkin bisa dilakukan eksperimen sendiri dari pihak-pihak yang memakai si gamma level gouging ini, sehingga nanti bisa ditemukan nilai errornya terhadap buih itu gimana. Nah, tentunya kan pastinya harus punya pembanding antara pada saat keadaan dia berbuih dan pada saat dia keadaan normal, seperti itu. Nah, nanti dari situ bisa kita konekin juga ke persamaan yang ada R kecilnya tadi, mungkin bisa ditunjukin kali ya. Bisa di back dulu slide-nya. Persamaan-persamaan tadi. Ya, jadi di sini ya, persamaan antisipasi error. Nah, di situ kan ada R tuh. Error yang diperoleh dari percancahan. Ya, walaupun di sini errornya sendiri merupakan error yang gabungan ya. Cuma maksudnya kita kan bisa juga gitu ya, membuat suatu eksperimen dengan keadaan tertentu. Contohnya kita menghasilkan sebuah buih, sehingga nanti error di sini bisa ketahuan. Nah, di sini di len I1 plus R, atau nilainya ya bisa disetarakan dengan len I plus R, atau R-nya tadi dari errornya tadi. Jadi kalau menurutku seperti itu sih, Dik. Jadi kita harus, kalau untuk secara aplikasinya memang belum tahu ya, lebih ke arah belum tahu toleransinya berapa, cuman bisa dilakukan kalau memang mau tahu ya tadi, desain sebuah eksperimen dengan buih dan tanpa buih, dilihat perbandingan errornya berapa, dan kemudian dimasukkan tadi persamaan anti errornya ke dalam persamaan yang paling kiri, seperti itu. Disubstitusi nilai len I. Seperti itu. Bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Baik, apakah masih ada yang ingin berikan pertanyaan? Sebelumnya Pak, izin bertanya dari Bapak sendiri, apakah membatasi pertanyaannya untuk satu kelompok atau, maksudnya misal 2 untuk satu kelompok atau boleh lebih Pak? Pak Aris. Nggak apa-apa. Tadi presentasinya relatif sebentar. Iya Pak. Apakah masih ada yang ingin memberikan pertanyaan teman-teman? Baik, kepada Wahyu Suponco oh Pak jadi.
Sepertinya nggak ada lagi nih, Pak. Konco nggak jadi. Nggak jadi resen dia, Pak. Bagaimana, Pak? Gimana, udah cukup tanya jawabnya? Sepertinya Pak tidak ada lagi yang ingin bertanya ini Pak. Sudah saya periksa sampai ke bawah. Ya. Oke. Ya mungkin ya bisa dicukupkan ya gitu. Kalau sedikit masukan dari saya, sebenarnya cuma ini aja sih penulisan yang tadi beberapa di PPT-nya itu ya. Sebenarnya kayak yang coba dari awal deh, lihat. Oke, yang tadi, bukan ini. Lagi. Maju. Nah ya ini, yang tadi, yang tentang alat. Mundur, yang alat tadi lah, yang ada gambar alatnya. Ini Pak. Nah, nanti dipisah jadi satu slide atau 2 slide tambahan ya. Iya Jadi Pak. gambarnya bisa diperbesar, terus kemudian tulisannya juga diperbesar gitu. Ini jadi satu-satu nggak apa-apa ya. Gitu. Misalkan nanti yang transparan itu seperti apa, terus kemudian yang refleks seperti apa, terus kemudian yang magnetik seperti apa gitu. Masing-masing satu slide nggak apa-apa. Baik, siap Pak. Biar gambarnya juga bisa kelihatan ya. Dan keterangan gambarnya juga bisa terlihat. Udah, itu aja, Angie. Overall sudah sangat-sangat baik. Tadi contoh perhitungannya juga sudah disertakan gitu ya. Sehingga terus kemudian kita bisa belajar lebih jauh tentang bagaimana aplikasi gauging untuk penentuan level. Seperti itu. Baik Pak. Mohon maaf, Pak Aris, Angie, saya bisa sedikit izin koreksi. Iya. Bisa ditampilin perhitungan yang kotaknya kuning tadi, yang terkait aktivitas sumber. Aktivitas sumber. Perbandingan rumus. Ada contoh soal tadi. Ini. Nah, jadi mungkin sedikit koreksi aja di sini tadi yang N-nya ya, itu yang nilai di atasnya yang 2 pangkat 3/2 itu bukan pakai 3, tapi pakai yang 1,5 karena HVL bahan ya, jadinya keterkaitan dengan ketinggian bahan, jadinya 1,5/2. Itu mungkin itu aja koreksi. Ya, nanti bisa dikoreksi ya di PPT sama papernya ya. Baik Pak. Oke, bisa ditutup, Angie. Baik teman-teman sekalian. Sekian yang dapat kami dari kelompok 1 sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak. Dan tidak ada kesalahan yang tidak luput dari manusia. Kesempurnaan hanya milik yang di atas. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Angie. Ya, yang selanjutnya, monggo bisa disiapkan. Iya Pak, ini mau disiapkan Pak. Bisa ditunggu presentasinya. Oke, bisa kami mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai development of density gauging for measuring weather based on radioactive technique. Next. Waalaikumsalam Fer. Nah, untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Febrianti Sinurat, yang kedua ada saya Beri Marpadila, dan ketiga Katarina Rosalia, dan yang terakhir ada Laura Putri. Next. Nah, untuk apa yang akan kami bahas untuk presentasi pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua mengenai spesifikasi alat yang digunakan, yang ketiga rumus atau persamaannya. Next. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, yaitu untuk pengertian dari gauging ini sendiri menurut Peraturan Kepala Bapeten tahun 2009. Gauging merupakan sebuah teknik pengukuran yang memanfaatkan aplikasi teknik nuklir untuk mengukur ketebalan, ketinggian, densitas sebagai kendali mutu atau proses produk. Next. Pengertian dari nuklir gauging menggunakan sumber radiasi nuklir yang menghasilkan radiasi seperti radiasi gamma atau neutron untuk melalui atau berinteraksi dengan bahan yang diukur. Radiasi yang dipancarkan akan mengalami atenuasi atau perubahan karakteristik sesuai dengan sifat-sifat fisik bahan tersebut. Kemudian untuk pengertian dari density gauging adalah proses pengukuran atau penentuan densitas suatu bahan menggunakan alat pengukur kepadatan atau density gauge. Pengukuran densitas dilakukan untuk mengetahui seberapa padat atau rapat suatu bahan yang penting dalam berbagai aplikasi industri dan teknik. Kemudian untuk metode dari density gauging ini terbagi atas dua. Yang pertama ada transmisi, di mana sampel diletakkan di antara detektor dan sumber radiasi. Berkas radiasi ditransmisikan melalui sampel dan diukur intensitasnya, keluarannya oleh detektor. Kemudian untuk metode backscatter, detektor dan sumber radiasi berada pada sisi yang sama terhadap sampel. Sumber radiasi diletakkan di depan jendela detektor. Berkas radiasi yang dihambur-balikan oleh sampel akan diukur intensitasnya oleh detektor. Kemudian selanjutnya untuk nuclear gauge. Nah, sistem peralatan terdiri atas sumber radiasi dan detektor radiasi yang memanfaatkan sifat-sifat unik radiasi pengion untuk pengkontrolan proses dan kualitas produk. Alat pengukur nuklir memiliki sumber radiasi yang biasanya berupa isotop radioaktif seperti cesium-137, amerisium-241, atau kobalt-60. Isotop-isotop ini menghasilkan radiasi yang dapat menembus bahan dan memberikan informasi tentang karakteristik bahan yang diukur. Nah, prinsip pengukuran atenuasi gamma dalam mengukur kepadatan lumpur sesuai dengan judul ini. Radiasi gamma adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi dan dapat menembus material dengan intensitas yang bervariasi tergantung pada kepadatan dan komposisi bahan yang dilaluinya. Ketika radiasi gamma melewati medium seperti lumpur, radiasi ini akan mengalami atenuasi atau penurunan intensitasnya karena sebagian energinya diserap atau tersebar oleh atom-atom dalam medium tersebut. Semakin tinggi kepadatan lumpur, maka semakin besar pula penurunan intensitas radiasi gamma yang melewatinya. Nah, dalam pengukuran densitas lumpur menggunakan atenuasi gamma ini, digunakan alat deteksi gamma yang dapat mengirimkan sinar gamma ke dalam lumpur dan mendeteksi intensitas sinar gamma yang keluar dari lumpur setelah mengalami atenuasi. Hal tersebut akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah spesifikasi alat. Jadi next. Di mana alat yang digunakan di sini adalah nuclear gauge dengan metode AM214, di mana alat ini merupakan salah satu jenis alat pengukuran kepadatan atau densitas yang menggunakan sumber radiasi nuklir untuk mengukur kepadatan bahan. Di mana metode AM214 menggunakan prinsip atenuasi radiasi gamma untuk menentukan kepadatan material yang diukur. Jadi next. Next. Prinsip kerja dari alat AM214 ini menggunakan sumber radiasi gamma yang diletakkan di satu sisi bahan yang akan diukur dengan detektor gamma yang diletakkan di sisi lainnya.
radiasi gamma yang dipancarkan oleh sumber akan melewati bahan dan mengalami atenuansi yang kemudian dideteksi oleh detektor. Next. Di mana detektor gamma yang digunakan berupa detektor sintilasi atau detektor semikonduktor. Detektor ini dapat mengukur intensitas radiasi yang tiba di detektor setelah mengalami atenuansi, di mana pada pengukuran ini kan dilakukan pengukuran pada lumpur, di mana lumpur itu mengandung air, di mana unsur utama dari air itu adalah hidrogen, di mana hidrogen ini memiliki kemampuan yang rendah untuk menyerap sinar gamma, sehingga semakin tinggi kadar air di dalam tanah, semakin banyak sinar gamma yang lolos dan tidak terserap, sehingga akan menyebabkan sinar gamma yang sampai pada detektor lebih banyak. Terus, jika kepadatan tanah semakin padat, maka semakin banyak atom tanah yang semakin banyak tanah, semakin banyak atom tanah per satuan volume. Hal ini menyebabkan probabilitas sinar gamma berinteraksi dengan atom tanah menjadi lebih tinggi, sehingga lebih banyak sinar gamma yang diserap oleh tanah dan yang dicapai oleh detektor itu lebih sedikit. Boleh di next. Keunggulan dari alat AM214 ini kemampuannya untuk memberikan pengukuran kepadatan secara non-invasif dan real time tanpa perlu pengambilan sampel material. Hal ini membuat alat ini sangat berguna dalam industri untuk pengendalian proses produksi dan pemantauan kualitas material. Boleh di next. Adapun kekurangan dari alat AM214 ini, harga relatif lebih mahal, keamanannya, penggunaan alat ini perlu pelatihan khusus dan izin karena menggunakan sumber radiasi. Kalibrasi alat ini perlu dikalibrasi secara berkala untuk memastikan akurasi pengukuran. Pengaruh gangguannya karena di dalam tanah itu banyak unsur-unsur lain, jadi dapat berpengaruh kepada pengukuran. Boleh di next. Adapun spesifikasi alat yang digunakan tentang pengukuran kadar air 0-50%, kepadatannya 1-2 gram per sentimeter, akurasinya kadar air kurang lebih 0,5%, kepadatannya 0,05 gram per sentimeter, resolusinya kadar airnya 0,1%, kepadatannya 0,01. Boleh di next. Berikut adalah gambar alatnya. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan nuclear density gauge. Ini secara umum, yang dimana pertama itu dapat mengukur densitas lumpur pada berbagai kondisi. Nah, maksudnya itu di sini itu dia itu bisa mengukur massa jenis lumpur itu mulai dari lumpur yang tersuspensi dalam kolom air hingga lumpur yang terkonsolidasi di dasar sedimen. Terus dia itu juga selanjutnya yang kedua itu penggunaan yang luas itu bisa digunakan dapat digunakan untuk menguji berbagai macam material, misalnya mulai dari pemadatan tanah di lokasi konstruksi hingga pengukuran kepadatan aspal di jalan raya. Dan alat pengukur ini juga memberikan hasil yang akurat pada pengaplikasiannya. Kemudian ketiga ada efisiensi waktu, yang mana itu dia lebih dengan menggunakan pengukur ini lebih menghemat waktu dibandingkan dengan metode pengujian konvensional lainnya. Dan dengan menggunakan alat ukur ini, dia lebih cepat mengetahui kepadatan material, jadi nggak perlu menguji pemadatan materialnya secara manual, yang itu biasanya memakan waktu. Nah, selanjutnya kekurangannya itu ada biaya operasional yang tinggi, di mana biaya operasional yang tinggi ini meliputi ada pembuangan limbahnya. Jadi kayak di beberapa negara itu bahkan kita untuk membuang ini kan karena pakai sumber radioaktif, jadi membuang limbahnya aja perlu regulasi, dan bahkan di beberapa negara itu dipatok untuk harga pembuangan limbahnya. Baru pada saat pengangkatannya itu juga
memakan biaya yang tinggi karena pengangkutannya itu kan khusus ya, perlu diatur karena dia itu isotop dan karena berat perisai radiasinya juga, kayak sumbernya aja bisa mencapai 500 kg atau bahkan lebih. Apalagi kan ini bisa dibilang alat ini digunakan itu berpindah-pindah, nggak menetap. Selanjutnya karena dia menggunakan zat radioaktif, jadi dia perlu ada operatornya sertifikasi atau lisensinya. Jadi itu juga memakan biaya karena kalau industri itu nggak punya operator yang mempunyai lisensi, dia nggak bisa menggunakan nuclear density gauge ini. Selanjutnya terbatas dalam penggunaan. Nah, keterbatasan ini karena dia itu harus kita sesuaikan dulu dengan apa yang mau kita ukur. Misalnya seperti contohnya untuk mengukur densitas itu kita bisa bisa menggunakan sumbernya itu cesium 137. Nah, kalau kita untuk mengukur kadar air itu bisa menggunakan americium 241. Jadi harus disesuaikan dengan apa dulu yang mau kita ukur. Terus karena biaya operasional yang tinggi ini, kadang nuclear density gauge ini juga sering dibandingkan dengan alat non-nuklir yang memiliki fungsi yang sama juga dengan nuclear density gauge ini. Contohnya kayak ada moisture and density indicator sama electrical density gauge, yang mana kan memiliki kemampuan yang sama, cuman bedanya yang non-nuklir ini nggak menggunakan zat radioaktif. Jadi kebanyakan karena tadi biaya operasionalnya yang tinggi itu, kebanyakan industri itu lebih memilih alat non-nuklir yang tadi saya sebutin itu. Padahal semuanya itu sama. Next. Nah, ini adalah contoh alat tadi yang disamakan, yang memiliki kemampuan yang sama dengan nuclear density gauge, tapi cuma beda dalam penggunaan zat radioaktifnya aja. Ini ada moisture and density indicator. Nah, ini contoh juga yang electrical density gauge ini. Nah, selanjutnya dalam penggunaan nuclear density gauge ini juga ada prosedur keselamatannya. Yang mana pada prosedur keselamatan ini yang pertama itu operator harus menggunakan film badge saat menggunakan atau mengangkut alat pengukur. Yang kedua, pengukuran harus dijauhkan dari orang sekitar yang tidak berkepentingan dengan jarak yang disarankan itu 4,5 meter. Nah, yang ketiga, karena tadi alatnya itu kan berpindah-pindah, nggak menetap di satu tempat gitu, jadi pada proses pengangkutannya itu, dia itu harus disimpan di dalam tas jinjing, yang mana tas jinjingnya ini juga ada spesifikasinya, yang mana contohnya itu maksudnya itu tas pengiriman dengan dot 7A, dengan tipe A dan label kuning 2, dan indeks pengangkutannya 0,1 dengan batang sumber terkunci saat perjalanan. Dan ini itu cuma bisa diangkut oleh operator yang bersertifikat tadi, dan kendaraannya pun harus kendaraan yang disetujui. Nah, selanjutnya jika pada saat alat ini nggak digunakan, sumbernya ini harus disimpan di posisi aman, termasuk pada saat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Baik, selanjutnya untuk persamaannya. Nah, untuk persamaan secara umum yaitu untuk penentuan flux yang tertransmisi dilakukan persamaan seperti berikut, yaitu I sama dengan I0 eksponen dari min mu rho B kali D, dengan I0 merupakan hamburan Compton untuk flux yang datang atau sebelumnya, dan mu merupakan koefisien massa atenuasi, sedangkan densitas rho B merupakan densitas dari bulk, dan D-nya merupakan ketebalan dari material. Lalu karena gamma pada pengaplikasiannya melewati 4 material yang berbeda, yaitu udara, kaca plexiglas, air atau kaolin, atau kaca plexiglas ini kalau dalam industri bisa berupa pipa, dan kaolin ini yaitu sedimentasinya atau lumpurnya, maka persamaannya menjadi I sama dengan I0 eksponen min mu GA
rho A DA ditambah mu GG rho G DG ditambah mu GW rho W DW ditambah mu GS rho S DS dengan mu-nya itu massa atenuasi koefisien dari air, GA itu air, GG itu untuk plexiglasnya, dan W itu air, dan S itu sedimen atau endapan. Next. Nah sebelum dilakukan perhitungan, maka dilakukan kalibrasi atau ya referensi untuk mengkonfigurasi dengan menggunakan air murni pada kaca plexiglas. Yaitu dengan persamaan itu I calibrate dengan I0 eksponen dari min mu GA rho A DA sekian sampai DW plus DS. Lalu dengan mensubstitusikan persamaan tadi dengan persamaan sebelumnya, diperoleh I per I calibrate sama dengan eksponen min mu GS rho S min mu GW rho W dan kali DS. Dengan diketahui densitas W atau air, densitas solid dan rho SW, maka dilakukan penurunan untuk menentukan rho SW atau rho sedimen water atau sedimen dalam air, yaitu seperti berikut. Ini sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan atau lainnya bisa diutarakan. Silakan. Baik, untuk Augie bisa segera mengajukan pertanyaannya. Ya, mau izin terkait ini sih, lebih ke error gitu. Kalau di level gouging sendiri itu tadi ada error interferensi gitu. Nah, apalagi di sini kan density itu biasanya juga bisa untuk ke tanah gitu ya. Dan di tanah itu juga ada mineral-mineralnya gitu. Yang gimana mineral tersebut juga mengandung zat radioaktif. Nah itu kira-kira gimana untuk interferensi dari sinar gamma yang lain yang bisa kemungkinan bisa ketangkep sama detektornya ini sendiri, antisipasi ataupun cara treatmentnya ini gimana ya? Terima kasih. Baik, untuk kelompok kami, siapa tahu ada yang ingin menjawab, silakan. Mungkin saya jawab singkat dulu sebagai awal, karena kita tujuannya untuk mengetahui apakah dalam pipa ini terdapat endapan atau lumpur yang mengendap. Maka ketika ada yang radiasi lain atau yang berada dalam pipa, maka akan ya kita ketahui lah kalau itu di dalam pipa tersebut ada endapannya gitu. Jika kita tahu kalau di bagian itu ada endapan. Ada tambahan nggak? Mungkin ada yang bisa ditambahkan yang lain? Mohon maaf, mungkin karena kita sedang cari jawaban untuk Augie, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Untuk Michelle bisa
diungkapkan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Di sini aku mau nanya, untuk teknik pengukuran menggunakan alat ini tuh ada ketentuan tertentu nggak? Misal harus sudutnya pas 90 derajat atau bagaimana gitu untuk teknik pengukuran alat ini sendiri. Terima kasih. Baik, izin jawab. Kalau untuk pertanyaan Michelle, karena kita alatnya sudah fix, maka tidak ada sudut-sudut apapun yang perlu iya kan, yang perlu Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan Michelle. Jadi alat ini dapat mengukur sudut secara spesifikasi jika posisi alat tetap stabil dengan material yang diukur. Jadi posisinya di bawah sinar. Jadi pengukuran dari alat ini tuh lebih difokus pada ketebalan material atau densitasnya dibandingin pada jadi lebih spesifiknya itu pada kondisi yang stabil begitu Oh, baik. sudutnya. Mungkin maksud saya tuh tidak sekedar sudut ya, mungkin ada spesifikasi lain gitu, harus mengukur di mana begitu. Jadi apa yang perlu kita perhatikan pada saat pengukuran begitu maksudnya? Iya, izin masuk ya, saya izin menambahkan. Nah, jadi kan ini kan alatnya, nah ini kan alatnya ini kan kayak gini ya, berdiri gitu. Jadi, nah di sini ada sinarnya. Nah, baru di atasnya ada detektornya. Jadi mau nggak mau itu kita ngukurnya itu harus dalam posisi gini gitu. Nggak kalau sudut yang gimana-gimana, pokoknya gimana caranya supaya alat ini tetap posisinya begini, biar dia kedeteksi gitu sih, Sel, kalau yang ku tahu dari sini ya. Oh, baik-baik. Terima kasih. Izin menambahkan tadi yang pertanyaannya Augie itu ya. Nah, kalau misalnya tadi ada gangguan gitu ya pada kepadatan tanah. Kami itu paling ini sih kayak dari SNI kan ternyata SNI itu ada mengatur spesifikasi persyaratannya itu kayak nilai derajat kepadatannya itu yang dianjurkan itu sebesar 95%. Nah, biasanya itu di SNI itu ada uji-uji yang lainnya gitu. Gimana? Jadi kan sebelum kita mengukur itu kita kan udah ada uji
uji ukuran bentuknya itu ya bentuk yang kita kepada yang mau kita uji kan. Misalnya kita mau nguji apa nih, sebelumnya kita tahu dulu nih apa bahan yang mau kita uji. Nah, terus disesuaikan dulu dengan standar SNI, yang mana itu kalau di SNI itu diatur nilai kepadatan tanah itu yang dianjurkan itu sebesar 9 mm. Jadi gimana Gi? Apakah udah menjawab? Oh, berarti kalau misalkan dia itu kemungkinan ada interferensi, misalkan ada batuan di situ mengandung radioaktif gamma gitu, itu kita perlu cek dulu sebagai backgroundnya atau bagaimana kalau tadi sesuai dengan SNI itu. Oh iya Gi, karena kan terkhusus pada alat nuclear density gauge yang model AM214 ini ya, itu sebelumnya memang ada pengukuran dulu terhadap material yang akan diuji gitu. Jadi memang sebelumnya diketahui dulu materialnya. Oke, baik, terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lain yang akan disampaikan? Sekian dari kelompok kami. Oh ya, mungkin Pak Haris ada tambahan yang bisa untuk nambahkan dari kelompok kami. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya minta ditambahkan aja ya, ini terutama untuk yang AM214 ini, dia prosedur penggunaannya gimana? Fer? Dibawa ke tempat pengukurannya kah, atau terus kemudian memang sampelnya yang dibawa ke alat ukurnya atau gimana? Izin jawab Pak, itu kalau yang dari jurnal dia dibawa ke tempat pengukuran. Tempat pengukurannya itu kayak gimana sih? Tapi kalau melihat gambar-gambar yang tadi gitu ya, kira-kira terpengaruh sama interferensi yang katakanlah seperti velogging gitu, atau sebenarnya enggak? Karena kalau dilihat di sini kan modelnya kayak gini ya. Apakah memang seperti ini? Atau terus kemudian seperti apa? Gambar ini dari jurnalnya Pak. Jadi proses penggunaan AM214 kayak gini. Iya toh? Coba gambarnya diperbesar. Di situ yang biru-biru ceritanya apa?
dijelasin dulu coba gambarnya itu maksudnya apa dan teknik pengukurannya gimana. Yuk, gimana yuk? Jadi ya untuk izin jawab ya Pak, untuk malam ini kan di gambar yang sebelah, nah ini. Suaranya masih belum deket kan? Yang biru itu airnya Pak. Itu apa? Halo? Maaf Pak, sebelumnya maaf Pak jika sarana yang sepemahaman saya itu kalau prosedur penggunaan yang khususnya untuk model AM214 ini ya Pak, di sini kan kalau yang ini tuh dia materi yang akan diuji itu Pak, kayak bisa lumpur atau ya air juga untuk mengukur densitas gitu dan dan lainnya gitu Pak. Di sini tuh detektornya, di sini ada source gamanya. Nanti dari sinar gamanya ini dia tuh memancarkan ke materialnya, baru dideteksi oleh detektornya gitu Pak, kalau yang saya tangkap Pak. Ya, Terus, posisinya kan berarti kan ini nanti kan Pak kayak ini ya. pengaplikasiannya itu batang sumbernya itu dia itu kan itu yang dimasukkan ke dalam tanah yang akan diujinya Pak. Baru di sini ada detektornya. Saya gimana? Di sini untuk mengukur jumlah radiasi yang ditangkap dari sinar gamma dari sini yang melewati material yang diuji ini Pak. Baru nanti hasilnya itu bakalan tampil di perangkat lunak gitu Pak. Nah jadi ini, khususnya alat kami ini dia itu hasilnya ditampilkan di perangkat lunak gitu Pak. Masih bingung. Berarti ini alatnya dipakai misalkan di tempat pengukurannya langsung. Gambar yang sebelah kiri itu berhubungan? Enggak? Oke, ya nanti coba dicari. Jadi Pak, untuk alat ini tuh biasanya langsung ke tempatnya untuk pengukurannya. Tapi dalam kasus ini atau dalam penelitian ini, alat ini tuh di sampelnya itu ditaruh di plexiglass gitu Pak. Jadi
biar diuji. Nah ini ditaruh di tengah-tengah detektornya gitu. Oke, berarti ada perbedaan dengan Detektor, jadi dia di antara sumber radiasinya untuk sampelnya ini ditaruh di plexiglass gitu untuk sampel lumpur yang diuji itu. Oke, berarti kan ada perbedaan antara aplikasi sama proses penelitiannya ya ini ya. Seperti itu ya. Untuk alat ini tuh kebanyakan dia portable atau dibawa bisa dijinjing gitu Pak. Sedangkan untuk di jurnal ini tuh dia langsung gitu untuk di plexiglassnya itu. Jadi dia langsung kayak di tempat gitu. Ya, oke. Ya, mungkin sedikit tambahan lagi aja. Nanti itu kan perhitungannya baru rumusnya aja ya. Buat teman-teman yang lain juga yang bikin materi baik tentang level maupun density seperti itu, nanti minta tolong disertakan contoh perhitungannya ya. Katakanlah mau ngitung apa, mau ngitung densitasnya atau apa gitu ya, atau mau ngitung tadi kandungan kadar airnya, minta tolong disertakan contoh perhitungannya biar nanti teman-teman yang lain juga proses pemahaman tentang bagaimana rumusnya terus kemudian aplikasinya untuk ngitung apa itu bisa lebih komprehensif seperti itu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, mungkin itu saja dari teman-teman. Masih ada atau enggak? Sudah cukup? Saya cukup, Pak. Ya, ya udah kita tutup ya. Oke, sebelumnya kita monggo ditutup dulu kelompok 3 ya. Sekian dari kelompok 3, apabila ada kesalahan atau sebagainya, kami mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman dari kelompok 3 yang sudah menyajikan apa yang sudah dipelajari seperti itu. Untuk yang praktikum ATN ya, setelah libur Lebaran, kemungkinan nanti yang masuk Pak Kasih ya, seperti itu. Teman-teman akan belajar tentang radiografi menggunakan sinar X, seperti itu. Lokasinya nanti ada di lab Betatron. Sudah pernah ke sana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nanti belajarnya di situ ya. Jadwal lebih detail nanti akan saya susulkan ya, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup.